Jadi doktif yang benar saat ini, gue nggak tahu. Tapi yang paling masuk di akal dan konsisten itu justru si doktif. Tapi untuk persekusi di awal, sebelum gue melihat kasus skincare ini, persekusi yang dilakukan oleh SS itu gue bahas. Gue bilang persekusi apapun itu nggak boleh. Sekalipun lu persekusi Nikita Mirjani itu nggak boleh. Bebasin si NM lah. Rambutnya rontok gak kak? Enggak. Nggak paham kubu-kubu skincare. Gue juga, karena gue nggak ngebahas skincare-nya. Gue tuh ngebahas NM-nya. Gue nggak ngebahas skincare. Menurut gue pengusaha itu ya pasti punya cara-cara jitu ya. Jadi kalau ada pengusaha yang kesel sama pemerintah, sama pejabat-pejabat pemerintah, itu juga menurut gue omong kosong. Karena lu juga lobby-lobbyannya kemana gitu loh. Janganlah bacot. Mendingan diam baik-baik gitu loh. Udah kurang bengkaknya, tapi masih jeglok. Sama Dokcin, gue nggak kenal Dokcin, tapi follow-followan di sosial media. Tapi secara personal gue nggak kenal. Gue tuh nggak kenal orang secara personal. Di dunia nyata gue tuh hanya Kak Fitri. Selebihnya, oke, gue ketemu sama Reja Gladys dan Boheni Sagara. Selebihnya gue nggak kenal, nggak pernah ketemu, tidak minat kenal, tidak tergiur kenal, lalu tidak berusaha masuk web. Jadi gue tuh, Kak Fitri tahu deh, gue tuh jarang mau jumpa orang. Jarang gue mau jumpa orang. Ngumpul-ngumpul gitu sama-sama orang gak kenal. Gue aslinya kayak introvert deh. Atau gue udah mengarah ke apatis kayak gue. Kak, tanggapan lu soal SS dan damai-damai boleh-boleh aja. Damai itu boleh-boleh aja. Gue pun sendiri tidak mengenal apa nih, siapa nih, Sandi ya. Gue tidak mengenal Sandi. Gue itu tahu namanya karena tercuat dan disiarkan oleh para pelapor atau Kak Fitri di kasus Nikita Mirjani pemerasan, sehingga gue jadi baru tahu gitu. Dikirimlah atau beredarlah video-video segitiga bermuda, barulah gue tahu kalau di situ ada DRO dan Sandi. Ya, tapi kenal gue nggak kenal. Bermasalah, gue tidak bermasalah. Gue tidak juga berseteru gitu. Gue itu selalu mengangkat itu berdasarkan bukti. Kalaupun gue pernah mengangkat itu gue bertanya, apakah benar kan gitu. Tapi kalau gue dari sudut pandang gue menilai kasus ini agak nggak linier. Yang kalian katakan dalangnya justru kalian maafkan, sedangkan kurirnya kalian penjara. Itu dia, catet. Kalau SS itu gue unfollow sejak ada teman gue satu partai dengan gue yang dulu dia ingin menggunakan datanglah ke law firm gue ya, ke law firm gue menyatakan adalah sangkutan uang puluhan miliar gitu kan. Di situ gue tahu akhirnya gue unfollow karena apa? Karena gue menjaga teman-teman sejawat gue. Dan karena pun Sheila Sofia adalah bukan orang, gue ini bukan sosialita, dan gue juga tidak main-main bersama sosialita, dan gue anti flexing ya, gue anti flexing. Jadi gue unfollow demi menjaga teman sejawat seperjuangan gue gitu. Logika juga sih kak, sudut pandang mau bingung ya kak kalau kasihan NM. Makanya, tapi kalau misalnya, tapi NM mungkin dia tahu dan dia senang selama ditumbalkannya dia itu mendapatkan cuan. Tapi kalau gue hilangkan ya sentimen personal ya. Gue sama NM itu kan sebenarnya sentimen personal ya. Nggak jadi bagian daripada yang dia tipu, dia peras di persoalan skincare. Benar kata dia, gue bukan pembisnis, gue bukan orang kaya kayak kawan-kawan yang sosialita itu gitu kan. Tapi dia melakukan penghinaan ke diri gue pribadi, sehingga pada saat itu gue juga mendukung kalau dia itu dipenjara jika bersalah kan gitu. Nah, ditunjukkanlah bukti-bukti karena mereka tahu gue tidak akan membahas kasus kalau tidak ada bukti. Jadi gue harus melihat dulu gitu. Pilih partai mana? Gue nggak milih partai mana ini.
Tapi gue dapat dapat Rupang Ganesha bagus banget deh, harganya tuh mungkin ratusan juta lah ya, jati gitu. Cakep banget, cakep banget. Tukang pansos tapi nggak pernah berhasil. Berhasilnya gimana maksudnya? Berhasilnya gimana anjing? Kan gue nggak boleh, maksud gue ini anjingnya. Ini anjingnya. Halo, halo kawan. Gitu. Ya kan, bro? Revelino mungkin mau naik, mau up. Apa kabarnya si Koci TSK itu kan? Nggak boleh, nggak boleh. Gue harus kalem hari ini ya. Gue harus kalem. Menurut Kak Bella, bela rakyat atau pejabat yang nggak mau tanda tangan. Bela rakyat yang bukan tim ses. Gua pro rakyat, jika dia independen, gua pro. Lalu apa tadi? Pejabat yang nggak mau tanda tangan, kayaknya pejabat yang nggak mau tanda tangan RUU perampasan aset itu harus direview ya. Gitu. Oralit, gue ini kan aktivis ya, gue tahu pergerakan itu bagaimana. Jadi kalau dibilang semua organik, gak semua organik. Walah banyak kasus tuh ternyata si Koci. Lu mau naik gak? Kak ada akun DPR ngatain kakak AIDS tadi. Gua AIDS. Ya udahlah, suka-suka dia lah, ya kan. Mereka itu dapat bahasa-bahasa begitu mungkin karena dia mengidap gitu loh. Karena dia dan lingkungannya pengidap gitu ya. Gua ini udah lolos psikotes, sudah lolos ya kan, kebersihan darah sudah lolos, kesehatan sudah lolos. Karena apa? Karena gua itu sudah pernah menjadi calon legislatif, jadi pasti lahir batin gua sehat ya. Mau nyari tumbal mereka, iya udah pasti gua sehat. Gue keputihan aja nggak pernah, apalagi HIV ya, apalagi AIDS. AIDS kan udah ngeri banget. Lu lihat badan gue segendut ini, setobrut ini, ya kan? Dan sampai aku berdiri, goyang-goyang, terus jalan nantang pembenci mereka. Iya, masa orang sesubur gue AIDS, ada-ada aja deh. Iya, gila dia. Jadi makin liar, ya. Udah nggak mempan leci lagi. Sekarang udah AIDS. Ketawa lagi gue, ketawa anjir katanya. AIDS katanya. Keren. Ada bapak dia. Gila orang ini. Sergius garis keputihan nggak pernah, apalagi keunguan. Mana bisa OP kalau sakit, Kak. Gue nggak ngerti ya mereka itu kenapa otaknya gitu loh. Prediksi kakak harusnya sih datang, karena kalau dia nggak datang penyelesaiannya nggak ada. Dia harus datang menyelesaikan. Kalau nggak datang ya digendong kayak Richard Lee dulu. Kak Bella, terlepas dari urusan pribadimu sama NM, apakah kakak bisa suatu saat balik membela? Balik membela jika apa? Kalau dia minta maaf secara personal dengan gua, mungkin gua maafin. Ya. Kalau membantu apa dulu nih? Membantu apa? Rasanya seorang Nikmir udah full power, tidak perlu bantuan. Artinya gue tidak perlu membantu dia, begitu. Betul gak Denora, adikku yang paling tobrut sebali-bali? Kalau datang pasti dijemput. Gak perlu bantuan lo juga. Ya bagus lah. Bang Saroni, lu gak di Komisi 3, lu malah main-main di sini. Lu ngapain? Ngapain bantuan gua? Ada aja, masa dibantu sama pengangguran? Capek dong. Saya digoreng loh, Kak, dibilang ROTS. Astaga. Menurut kakak tentang perdamaian apa? Ya gue bilang tadi nggak linear. Ini baju gue gini banget ya. Nggak usah lah gue lipat-lipat, biar aja nampak belahan tetekku. Kan aku perempuan.
Jadi doktif yang benar saat ini, gue nggak tahu. Tapi yang paling masuk di akal dan konsisten itu justru si doktif. Tapi untuk persekusi di awal, sebelum gue melihat kasus skincare ini, persekusi yang dilakukan oleh SS itu gue bahas. Gue bilang persekusi apapun itu nggak boleh. Sekalipun lu persekusi Nikita Mirjani itu nggak boleh. Ya, persekusi itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau membahas apanya dulu nih di kasus SS, gue sepakat doktif di persekusi. Tapi kalau yang skincare gue memang nggak ngerti, gitu loh. Mungkin nggak ikut perdamaian, ikut lah, masa enggak? Orang Kak Fit aja temenan sama Oki, kok kan mereka belain Oki, gitu. Janggal nggak sih maafan itu? Ya janggal lah. Ya mungkin dia nggak mau berdamai, minta perlindungan sama Sandi kan bisa juga. Kasihan NM sendirian. Harusnya sih dia sadar ya. Harusnya sih dia sadar. Berarti ada satu sosok, anjir nerawang lagi gue. Ada satu sosok yang merasa jika ada NM, dirinya akan menjadi yang kedua, sehingga dia ingin menjadi yang pertama. Jadi konspirasi ini dilakukan. To be honest, ya, gue senang kalau seseorang yang dinyatakan bersalah itu masuk penjara. Tapi di lain sisi, tapi nggak usah dibahas lah, kayaknya NM senang kok ditumbalin. Lah coba aja, mana Bang Raffi? Ada Bang Raffi nggak? Suruh aja Bang Raffi, minta aja Bang Raffi. Tapi Bang Raffi, gue nggak tahu ya, Bang Raffi bisa bicara mengenai SS nggak? Karena Bang Raffi pernah diminta untuk membantu menjadi lawyernya SS, gue nggak tahu. Kak Zanza bikin heboh IG aja. Gue udah bilang, ayo diskusi sama gue. Kan kalau dibilang cari panggung, followers gue 400.000 lebih, sedangkan dia 200.000 gitu loh. Kalau pengalaman ya mudah-mudahan, karena gue orang lapangan ya, jadi ya gue bisa aja gitu loh ngomong sama dia. Tapi dia nggak mau. Kak Zanza orang nggak jahat, asal jangan mulai duluan. Iya, memang gue nggak jahat kok. Gue juga kalau ngebahas, bahasnya yang benar kok. Kalau memang itu buktinya konkret, kenapa tidak untuk dibahas gitu loh. Ya kan? Follower kakak kan cuman Instagram gue 400.000. Ini IG gue yang ke-10. IG pertama gue 1 juta followers. Gue main Instagram sejak Instagram itu dibentuk. Baru deklarasi, besoknya gue langsung main. Tapi kalau bahasa NM jatuhnya kakak yang negatif. Dulu awalnya apa sih kok kakak nyerang NM? Awalnya Kak Fitri. Gue kan nggak punya nomor handphone si NM. NM kok bisa dapat nomor handphone gue lalu disebar di Instagram gitu. Artinya dia kotak-katik nomor handphone Kak Fitri atau dia dikasih sama Kak Fitri. Ya gue nggak tahu karena laporan gue terhadap NM itu bukan NM aja tapi Kak Fitri juga gue laporin gitu loh. Walaupun SP3 ya, ini kan cerita lampau, ceritanya begitu. Sampai pada akhirnya 1 tahun yang lalu Kak Fitri itu membantu gue untuk mengurus nomor gue yang waktu itu gitu. Aku ikutin IG-nya udah lama, aku suka. Makasih. Apa nih? Padahal kan dulu kakak ngebelain, betul. Gue ngebelain dengan setulus hati ya. RO kan ngajuin RJ atau mediasi. Berarti kasus harus bayar 4,4 ya kak, betul. Kalau berteman, tentunya nggak bisa lah gue berteman. Karena Kak Fitri itu secara usia pun sudah senior. Secara lingkungan pun jauh berbeda dengan lingkungan gue. Apa sih bro? Beda dengan lingkungan gue gitu kan. Jadi ya apa ya? Ya bukan teman, tapi kayak lebih gue kenal sebagai senior gitu loh.
Senior apa? P apa kalau nggak bisa bayar bisa lah. Kalau nggak setuju, yang jahatnya suka hina orang. Kalau ini dapat Kak Zanza orangnya berani berkata banyak. Senior apa Kak? Kakak bukannya di kubu para owner. Oh, salah. Salah. Jangan hilaf, jangan keliru ya. Gua tidak mendukung owner-owner. Gua mendukung pelapor pada saat thank you. Pada saat dia itu ingin memenjarakan NM berdasarkan bukti-bukti abang aku. Nah, jadi begitu. Jadi gua itu mendukung pelapor, bukan mendukung owner skincare gitu loh. Paham ya? Apa pendapat Mbak Zanza? Wenda minta maaf ke RO. Udah kita bahas itu Kak. Gua nggak setuju. Tolong selidiki pembangunan pribadi atau kalau curiga. Beda tujuan. Kalau KFS sama owner skincare memang berteman. Kalau gua enggak. Dunia gua berbeda. Dunia gua tuh dunia rakyat ya. Gua bukan dunia sosialita. Gua nggak ngerti tuh sama skincare nggak ngerti gua. Saya paham sih. Iya, munculnya pas persidangan. Bahas untuk besok Kak. Apa itu besok? Besok mungkin dia nggak datang ya. Dunia nyata. Tapi Bu HS kenapa gue dukung? Karena kan beliau ini kan pelapor ya. Saya dukungannya tuh dukungan yang gimana? Kalau gua senang gue dukung setiap hari gue bahas. Kalau gue misalnya lagi sibuk ya gue nggak bahas gitu loh. Katanya dia lihat aja besok Kak. Iya bagus lah, emang kita harus menunggu-nunggu itu bagus. Bagus gitu. Dia harus membuktikan. Kak, gue mau es batu dong. Hah? Es batu minum. Air gula boleh kali ya? Air gula. Kalau ada jeruk nipis boleh Kel? Kalau dia selalu dukung. FS suruh SW untuk minta maaf ke ROI ya, kita udah bahas panjang lebar itu. FS dukung R, iya. Kak Fitri memang temennya. Nanti tiba-tiba Kak Fitri muncul. Apa nama aku disebut katanya? RO katanya mau lapor akun tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Apa laporannya ditolak? Nggak ngerti dia ngelaporin apa. Kalau deliknya masuk kan diterima. Mana mungkin lah seorang artis melaporkan seseorang nggak diterima, ditolak. Artinya lemah. Artinya tidak cukup bukti. Kalau cukup bukti pasti diterima. Kak ada enci-enci di Komal bilang koci-koci itu dibayar. Bisa aja. Kalau nggak bisa bersinar lewat karya, minimal jangan cari makan dari keributan orang. Kalau nggak bisa bersinar lewat karya, emang lu tahu gua nggak berkarya? emang lu tahu gua nggak ada dedikasinya? Malam. Kata Ruru, uang yang dia tipu itu ditransfer ke Wenda. Kok Wenda yang kena? Alah mau ditransfer kemanapun kan gak ada urusannya. Jangan gini loh. Kita juga harus pintar. Kalau dia dilaporkan, biar dia diperiksa dulu. Jangan kalian bahas prosesnya. Proses buat apa? Bukan hanya Wenda, mungkin duitnya alirannya kemana-mana. Mungkin ada 100 orang yang menerima. Kan nggak tahu juga kita. NM emosi nggak ya Kak? Bisa aja enggak kalau dia dapat cuan. Atau enggak bisa aja ini memang konspirasi. Kan bisa-bisa aja. Kalau gue nggak masuk jadi bagian konspirasi ya, nggak ngerti gue.
Kalau gue mau anyepin mereka juga bisa-bisa aja. Mereka mau pakai buzzer berapapun untuk berkoar-koar, gue bisa bahas kasus-kasus yang happening kan. Karena kan gue memang influencer. Gue bisa membahas kasus-kasus yang menutup kasusnya mereka bisa juga. Sekarang ngapain rame-rame musuhin HS? Kan logikanya begitu. Sedangkan HS bilang punya bukti ada orang-orang, alah udahlah capek gue. Lebih baik gak usah bahas masalah orang. Yakin lu ngomong gini Mbak Nda Lubis? Hah? Gue itu membahas kasus, bukan membahas orang, ngerti gak? Gue membahas kasus, bukan ngebahas orang. Sandi dalangnya, itu kata mereka dulu Bang Gios, itu kata mereka dulu. Bisa aja ada orang-orang yang bersatu padu karena kan semua orang ini pernah, Sandi pernah dikatain sama NM, lakinya pernah dikatain NM. Terus semua orang itu pernah dikatain NM. Bisa aja orang hanya berteman di ucapan tapi di hatinya masih menyimpan dendam, lalu dia mensupport orang lain. Kan bisa saja itu terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi di dunia mafia, di dunia tipu-tipu, di dunia persaingan gitu loh. Mereka mau semua binatang. Jadi kalau gue nggak pernah bisnis skincare, gue juga tidak pemakai skincare ya, pemakai skincare lokal gitu loh.